Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali kita bisa beribadah kembali di dalam ibadah online hari ini. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara, apapun beban dan pergumulan Anda hari ini, Tuhan berjanji mau memberikan kelegaan kepada Anda. Saudara, beban terbesar dari manusia adalah dosa. Dan Kristus telah menyelesaikan persoalan itu di atas kayu salib. Sehingga hari ini kita bisa datang dengan penuh sukacita dan hati yang lega. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kami boleh datang kepadamu dan kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau mau memberkati setiap kami. Berkati dan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, saya ajak Anda untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja di sepanjang abad dan tempat. Kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Mari saudara, kita mau sama-sama rayakan kebesaran kasih Tuhan yang telah tercurah bagi kita. Kita mau sama-sama sukacita bareng saudara. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. 1, 2, 3, go! Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya. Dia namanya siapa saudara? Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diri. Mari tangan kita diangkat saudara. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Mari menari sama-sama. 1, 2, 3, go! Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku,
sama-sama saudara. Betapa dalam, mari kita nikmati saudara. Betapa lebar Kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kita. setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh, tiada dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Wow, wow, wow. Sekali lagi saudara ya. Wow, namanya siapa saudara? Yesus Tuhan. Haleluya. Kami bersuka cita sebab Allah bersama-sama dengan kami. Mari jemaat, kita duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita datang ke hadirat-Nya. Kita rasakan kasih-Nya. Rasakan kehangatannya yang memeluk kita. Mari kita akui segala dosa dan pelanggaran kita. Karena jika kita mengakui dosa kita, Allah adalah setia dan adil. Ia akan menghapuskan segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dengarkanlah berita anugerah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Mari kita datang ke hadirat-Nya. Kita sembah Dia. Karena begitu besar dan begitu dalam kasih Allah akan kita. Sudah selayaknya kita menyembah dan memuji Dia. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau
menyembahmu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau kusembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau kusembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Kau kusembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau kusembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya, kami menyembah. Engkau kusembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau kusembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau kusembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau kusembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi kita bertemu di dalam khotbah online. Dan hari ini kita bersyukur sudah memasuki minggu kedua dari seri yang akan kita bahas kurang lebih selama 3 bulan ini. Yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan yang diluncurkan oleh Allah kepada setiap umat manusia. Dan minggu kedua ini secara khusus kita akan membahas satu pertanyaan yang berkenaan dengan khawatir. Yang itu diambil dari Lukas pasal 12 ayat 26. Di sana Yesus mengatakan, "Mengapa kamu khawatir?" Hari ini kita akan belajar mengenai bagian ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur kiranya Roh Kudus boleh memimpin kami di dalam memahami firman-Mu.
Karena kami sadar, kami banyak kekurangan, kami sulit untuk bisa menembus apa yang sebenarnya firman-Mu katakan bagi setiap kami yang berdosa ini. Maka dari itu kami minta pimpinan Roh Kudus biar senantiasa boleh membuka pikiran dan juga hati kami memahami dengan baik apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam bagian ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya ingin mengajak setiap kita untuk membuka di dalam Lukas pasal 12. Namun kita akan membaca secara satu perikop full dan Bapak Ibu bisa mengikuti dari rumah masing-masing. Dari Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 34. Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 34. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua bisa mengikuti dari rumah. LAI memberikan perikop hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal ini? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani oleh Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang kamu makan, atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kepadamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan tidak dapat dirusak oleh ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Baik, puji Tuhan, kita sudah membaca bagian ini. Namun ada beberapa hal Bapak Ibu yang kita perlu perhatikan dan notice di dalam perikop ini. Tadi kita melihat ada banyak sekali diulang kata harta, mengenai pakaian, mengenai makanan. Seakan-akan ingin menunjukkan hal-hal yang sifatnya materialistik. Namun apakah Alkitab mengatakan bahwa Allah menentang kekayaan? Apakah Allah mengatakan untuk tidak perlu memikirkan masa depan? Atau bahkan Alkitab juga mengajarkan yang penting itu iman saja. Tidak perlu berpikir yang lain, tidak perlu pusing dengan hidupmu. Apakah begitu? Mari kita lihat biar tidak salah dulu di depannya. Teks ini tidak mengajarkan kepada kita yang pertama bahwa Allah menentang orang yang kaya. Kenapa? Karena faktanya di Alkitab banyak sekali Allah itu memberkati orang-orang yang adalah umat pilihan, adalah umat orang percaya. Itu bagian di dalam orang-orang Israel itu sendiri. Ada Abraham yang Tuhan berkati, ada Daud, ada Salomo, ada Ayub, dan ada banyak sekali contoh yang lain yang adalah umat Allah namun diberkati secara luar biasa. Hal ini menunjukkan sekali lagi kepada kita bahwa Alkitab tidak mengajarkan bahwa Allah menentang orang kaya. Sebab apa? Kekayaan bisa dipakai untuk memperluas kerajaannya, untuk menyatakan kebaikan-kebaikan Allah kepada orang-orang yang belum mengenal Dia. Lalu yang kedua juga, teks ini tidak mengajarkan bahwa masa depan itu tidak perlu dipikirkan. Faktanya begini, surat Yakobus mengajarkan agar jangan melupakan Tuhan di dalam perencanaan. Kita tahu ada satu perikop yang membahas mengenai itu. Jangan kamu lupa sama Tuhan di dalam semua perencanaan hidupmu. Hal itu tentu menegaskan kepada setiap kita bahwa yang tidak boleh dilupakan adalah Tuhannya, bukan perencanaannya. Malah kalau kita tidak merencanakan sesuatu dalam hidup kita, kita tidak mungkin bisa melakukan apapun di masa depan, bukan?
Lalu teks yang selanjutnya adalah, teks ini tidak mengajarkan kepada kita, yang penting punya iman, udah cukup, tidak perlu pikir-pikir yang lain. Hidup itu dibawa santai aja, hidup itu dibawa punya iman lah yang penting lah sama Tuhan. Faktanya begini, hidup di dalam anugerah itu tidak membuat seseorang menjadi pasif, namun menuntut kita semakin aktif. Kita tidak bisa berkata dalam hidup kita. Tidak perlu kita mikirin soal mencari pekerjaan. Tidak perlu kita mikirin soal mencari uang. Tidak mungkin. Kenapa? Karena orang yang sudah hidup di dalam anugerah Tuhan akan berupaya semaksimal mungkin di dalam hidupnya. Untuk apa? Sebagai upaya meresponi anugerah yang sudah dia terima. Dengan apa? Dengan mencari uang. Dengan mencari pekerjaan. Agar hidupnya pun bisa menjadi kehidupan yang baik. Dengan kehidupan yang baik itu, nanti dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan orang akan melihat, wow, ini adalah orang percaya yang rajin. Ini adalah orang percaya yang berhasil. Ini adalah orang percaya yang bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang lain. Dan Tuhan bisa pakai area itu. Sekali lagi, teks ini tidak mengajarkan ketiga hal ini. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari teks ini? Pertanyaan mengenai mengapa kamu khawatir akan merefleksikan kepada kita. Perhatikan. Akan merefleksikan. Jadi di dalam bagian khotbah ini kita akan selalu diingatkan dan direfleksikan mengenai apa yang menjadi sumber dari kekhawatiran kita. Kita bisa khawatir kok. Kita selalu hidup di dalam kekhawatiran kok. Banyak hal yang kita pikirkan, banyak hal yang menjadi kekhawatiran kita. Kekhawatiran tidak selalu menunjukkan bahwa orang itu tidak punya iman. Tidak selalu. Saya kasih contoh, misalkan Bapak Ibu adalah seorang ayah dan ibu. Tentu mempunyai anak-anak. Dan anak-anak Bapak Ibu adalah orang yang tumbuh di dalam masa remaja saat ini. Entah itu perempuan atau laki-laki misalkan. Lalu satu hari mereka pergi. Malam-malam belum pulang. Sampai jam 11 sampai jam 12. Saya mau tanya dari Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mengkhawatirkan anakmu atau tidak? Nah, ini pertanyaan yang pasti jawabannya serentak. Jawabannya apa? Pasti mengkhawatirkan. Lalu saya tanya, apakah ketika Bapak Ibu khawatir, itu menunjukkan Bapak Ibu tidak punya iman sama Tuhan? Jelas tidak. Dan itu tidak menunjukkan apapun soal iman. Itulah kekhawatiran yang muncul dari rasa apa? Sayang. Dari rasa kasih yang besar kepada anak itu. Contoh yang kedua, misalkan kita membawa kendaraan mobil atau motor. Kalau kita berpikir, udahlah jangan khawatir, gas aja ya kan. Anak-anak muda paling sering nih, udah gas aja, yang penting laju aja, yang penting jalan aja. Nggak perlu khawatir, kenapa? Tuhan itu menjaga. Loh, kalau kita salah di dalam konsep ini, banyak orang yang celaka Bapak Ibu. Banyak orang yang akhirnya masuk rumah sakit, bahkan banyak orang juga yang bisa meninggal tiba-tiba gara-gara berkendara. Karena mereka salah memikirkan konsep ini. Mereka berpikir, khawatir, itu tidak punya iman. Nggak juga. Tergantung khawatirmu itu kenapa. Kalau itu berdasarkan sebuah kasih yang jelas, kasih yang betul kepada sesuatu, itu akan menjadi sebuah kekhawatiran yang bukan membuat kita itu terjebak di dalam ketakutan. Namun membuat kita melakukan sesuatu agar tidak terjadi seperti yang kita khawatirkan. Nah, ini adalah bagian yang paling penting. Nah, sekali lagi kita akan coba merefleksikan. Sebenarnya kekhawatiran yang sedang Tuhan Yesus maksudkan itu kenapa? Bicara soal apa? Ada beberapa fase yang akan saya tunjukkan kepada setiap kita. Ini akan menolong kita untuk melihat bahwa Yesus mengatakan, mengapa kamu khawatir di dalam konteks yang seperti apa? Kepada orang-orang yang seperti apa? Kita akan melihat sama-sama. Yang pertama kita akan mengacu berawal dari yang namanya sumber. Sumber ini berbicara mengenai hati manusia. Apa yang manusia pikirkan, apa yang manusia harapkan, dan apa yang menjadi keberhargaan bagi manusia itu sendiri. Itulah sumbernya. Kalau sumbernya salah, otomatis ujung-ujungnya kita akan punya kekhawatiran yang salah juga. Lalu kalau misalkan dimulai dari sebuah sumber, misalkan sumber itu salah, lalu pengejarannya pun akan salah loh ternyata. Dan ini memang dituliskan di dalam Lukas pasal 12 itu. Orang akan mengejar sesuatu berdasarkan apa yang jadi sumber hatinya. Lalu ketika dia mengejar, orang itu mulai tersesat. Kenapa? Karena yang dia kejar adalah sesuatu yang lain dari Allah. Kalau itu adalah Allah yang dia kejar, dia tidak mungkin tersesat. Semua orang pasti akan mengejar sesuatu yang ada di dalam hatinya, yang ada menjadi sumber di dalam hatinya. Namun, di dalam fase ketiga ini, orang akan masuk ke dalam dua pilihan saja. Entah dia tersesat, atau dia makin menikmati Allah di dalam pengejarannya itu. Yang terakhir, orang yang salah di dalam pengejarannya.
cenderung akan merasa khawatir. Sekali lagi, kenapa? Karena sumbernya salah. Maka dari itu Injil Lukas sebenarnya berusaha menunjukkan bahwa kekhawatiran itu punya hubungan yang erat. Dengan apa? Dengan hati kita. Jadi khawatir itu perkaranya hati. Sekali lagi, khawatir itu kenapa? Perkaranya dengan hati. Jadi ketika Yesus mengatakan mengapa kamu khawatir, sebenarnya Yesus sedang ingin menunjukkan apa sih yang menjadi sumber, apa sih yang menjadi isi di dalam hati setiap kita. Baik, mari kita masuk ke dalam bagian yang pertama, sumber. Inilah fase yang paling pertama. Saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu semua, mulai dari konteksnya terlebih dahulu. Yesus berkata kepada orang yang seperti apa? Lukas pasal 12 ayat 22, ayat yang pertama yang tadi kita baca. Di sana dikatakan Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu, perhatikan ada kata karena itu. Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Nah Bapak Ibu, kata karena itu mengacu kepada sesuatu cerita yang sedang Yesus bangun di atas. Tentang apa? Tentang orang yang mengumpulkan harta. Itu jelas sekali kalau kita lihat di dalam ayat sebelumnya. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 21. Dikatakan begini, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Wow, ternyata Yesus itu sedang menyambung satu pembahasan mengenai orang yang dibelenggu, orang yang fokus hidupnya kepada harta. Pencaharian sumber di dalam hatinya itu cuma harta. Orang itu terus-menerus mencari itu. Yesus akhirnya melanjutkan, karena itu jangan kamu khawatir. Lalu ada sebuah penegasan lagi menjadi kesimpulan di dalam perikop yang tadi kita baca. Tentu di dalam ayat 34 dikatakan begini, karena di mana hartamu berada, di situ juga apa? Hatimu berada. Jadi jelas sekali mengenai harta. Ujung-ujungnya sumbernya dari mana? Dari hati kok. Apa yang jadi kekhawatiran kita itu terpancar dari apa yang ada di dalam hati kita. Nah Bapak Ibu, apa yang bisa kita lihat? Yesus sedang berbicara kepada mereka yang bergumul dengan masalah eksistensial. Wow, ternyata Yesus ini sedang berbicara ketika Yesus mengatakan, mengapa kamu khawatir? Jangan kamu khawatir. Yesus sedang berbicara kepada orang-orang yang sedang bergumul dengan masalah eksistensial. Sebenarnya di dalam hidup manusia itu kalau mau diklasifikasikan menjadi dua hal yang umum, yang besar lingkupnya, orang itu punya dua problem di dalam dirinya. Yang pertama masalah yang sifatnya fundamental. Lalu yang kedua masalah yang sifatnya eksistensial. Fundamental ini berbicara mengenai masalah yang dihadapi oleh semua manusia tanpa terkecuali. Biasanya setiap orang yang ada dalam dunia ini menghadapi tiga masalah fundamental yang paling dasar dari hidup manusia. Yaitu mengenai kejahatan. Mengapa aku yang baik ini dijahati sama orang? Kenapa aku yang punya iman ini kok hidup di sekeliling orang yang jahat sama aku? Misalkan, orang bergumul dengan masalah kejahatan, mempertanyakan akan hal itu. Lalu yang kedua, orang bergumul dengan masalah penderitaan. Orang banyak berkatakan, Tuhan aku ikut Tuhan tuh udah lama, kenapa aku masih menderita? Ini jadi pertanyaan. Lalu yang ketiga, masalah fundamental yang dihadapi oleh manusia adalah masalah kematian. Orang biasanya kalau mau mati, kalau udah menjelang akhir hidupnya, ya biasanya pasti ada rasa takut atau gimana ya. Nah, sebelum masa-masa itu juga, orang itu dalam hidup memikirkan, nanti kalau aku mati kemana ya? Kalau aku mati gimana ya? Dan sebagainya. Pertanyaan mengenai kematian. Dan ini adalah tiga masalah fundamental tiap manusia. Tidak ada satupun orang yang tidak memikirkan tiga masalah ini artinya. Nah, masalah yang sedang Yesus omongin kepada orang-orang ini yang berkait dengan masalah kekhawatiran itu bagi mereka yang sedang bergumul dengan masalah eksistensial. Masalah eksistensial ini beda sama masalah fundamental. Fundamental itu dimiliki, digumulkan, dipikirkan oleh semua orang tanpa terkecuali. Kalau masalah eksistensial hanya beberapa orang dan masalah yang digumulkan itu berbeda-beda. Yang berhubungan dengan eksistensinya, dengan keberadaannya di dalam dunia ini. Nah, kita mau lihat masalah eksistensial apa yang dihadapi oleh orang-orang itu. Ketika Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Mengapa kamu khawatir? Masalah eksistensial yang terjadi itu ada dua. Yang pertama, masalah keamanan dan juga jaminan. Nah, Bapak Ibu untuk melihat ini, saya akan coba kasih hal yang mudah. Mengenai harta, tadi Yesus ngomong. Harta,
Orang yang mencari makanan dan orang yang hidupnya mencari makanan. Ini adalah 3 hal yang menunjukkan bahwa orang-orang itu ada di antara mereka. Sebagian di antara mereka yang mendengar Yesus berkata, orang yang fokus hidupnya kepada harta untuk mendapatkan makanan. Orang cari uang, biar apa? Biar bisa dapat makanan. Karena ketika dia dapat makanan, dia bisa makan, dia berpikir apa? Dia aman di dalam hidup. Dia punya jaminan di dalam hidup. Orang ini merasa apa? Ketika aku punya uang yang banyak, aku bisa membeli banyak sekali makanan yang akan aku konsumsi buat aku atau buat keluargaku. Itu menandakan aku sudah terjamin hidupnya. Aku sudah aman hidupnya. Bapak Ibu lihat sumbernya apa? Sumbernya adalah dia berpikir dengan mencari uang, dia bisa dapat makan dan hidupnya akan jauh lebih hidup. Karena uang itu menjamin dia. Apakah benar seperti itu? Namun kita lihat yang kedua, masalah eksistensialnya. Masalah yang berkaitan dengan keberhargaan atau penerimaan. Tadi kita juga lihat bukan? Tuhan Yesus juga berkata masalah pakaian dan tubuh. Nah, orang-orang ini ada juga ternyata yang mendengar Yesus yang bergumul dengan masalah ini. Mereka mencari uang untuk apa? Biar mereka bisa mendapatkan pakaian, bisa membeli pakaian yang layak untuk mereka pakai. Untuk apa? Kepentingan tubuh mereka. Lihat, untuk kepentingan tubuh mereka. Ini masalah yang sering dihadapi oleh tiap manusia. Orang berpikir bukan, dengan dia mencari uang, dia bisa beli pakaian yang branded, pakaian yang bagus, pakaian yang keren. Untuk apa? Untuk dipakaikan ke tubuhnya, itu akan menunjukkan apa? Dia itu menjadi pribadi yang lebih berharga, lebih bisa diterima oleh orang lain. Karena yang dia butuh apa? Ketika dia bisa pakai pakaian yang bagus, dia butuh pengakuan dari orang lain. Wah iya kamu keren banget sih pakai ini. Tapi sebaliknya, kalau dia pakai pakaian yang sederhana, dia tidak punya percaya diri tuh. Ini adalah ciri-ciri orang yang sebenarnya terjebak di dalam masalah eksistensial. Yaitulah keberhargaan, penerimaan, keamanan atau jaminan. Apakah benar seperti itu hidup kekristenan? Saya mau kutip satu perkataan oleh Salomo di dalam Pengkhotbah pasal 36. Dikatakan begini, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Di dalam Pengkhotbah pasal 3 sebenarnya, kita itu sebenarnya disadarkan lagi bahwa segala sesuatu yang ada di bawah matahari, semua itu punya masanya, semua itu punya waktunya. Kalau Tuhan sudah katakan kamu menyimpan, kita bisa mengumpulkan kok. Kalau Tuhan bilang kamu waktunya untuk mengumpulkan, kita bisa kok melakukan semua hal untuk diri kita. Dan kita bisa ngumpulin banyak hal di dalam hidup kita lewat pekerjaan, lewat apa yang kita lakukan. Namun, saya mau kasih tahu, itu tidak selalu menjamin hidup kita. Itu tidak selalu membuat kita itu berharga dengan apa yang kita cari. Karena apa? Karena ada waktunya juga ketika Tuhan katakan kamu harus buang. Kita tidak bisa berkata, Tuhan tidak bisa aku mau menahan ini semua. Tidak bisa. Kalau Tuhan udah bilang apa? Buang. Semua akan buang. Saudara, saya bukan sedang menakut-nakuti kita. Namun kita harus paham dengan realita yang ada. Bukankah banyak orang saat ini yang berusaha untuk mengumpulkan harta? Mengumpulkan apa? Harta tujuannya untuk apa? Biar dia merasa aman. Dijamin hidupnya. Biar dia apa? Terlihat lebih berharga. Bisa diterima oleh orang dengan apa yang dia pakai. Suatu saat itu akan hilang. Suatu saat itu tidak akan kekal sifatnya. Banyak contohnya. Orang tiba-tiba lagi tidur enak-enak malam-malam dengan rumah yang baik, dengan usaha yang baik. Kebakaran tiba-tiba langsung melanda. Itu salah satu contoh aja. Tiba-tiba habis semua, dia mau bilang apa? Dia tidak punya apa-apa lagi. Lalu dia mau bagaimana? Apakah ketika dia kehilangan yang namanya hidupnya lewat makanan itu, lewat usahanya, atau ketika dia kehilangan pakaian untuk tubuhnya, dia merasa berbeda atau tidak? Dia merasa dia lebih berharga atau tidak? Nah, ini akan menandakan apa yang menjadi sumber di dalam hidup seseorang. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk lagi. Sebenarnya apa yang menjadi sumber itu? Masalah eksistensial menjadi salah satu sumber utama kekhawatiran manusia. Saya pikir kita setuju sampai titik ini. Bahwa masalah eksistensial ini adalah menjadi salah satu sumber utama dari kekhawatiran manusia. Karena yang menjadi sumbernya salah, maka orang itu khawatir. Waduh, aku khawatir nih. Kalau andai kata aku tidak mendapatkan makanan, aku khawatir aku tidak aman. Aku khawatir aku tidak bisa hidup. Kalau orang tidak dapatkan pakaian yang baik, orang akan berpikir apa? Aduh, aku khawatir aku tidak diterima orang lain. Aku tidak bakal dipandang oleh orang lain.
Ini menjadi masalah dari kekhawatiran sebenarnya yang Yesus katakan di dalam bagian ini. Nah, saya ingin mengutip satu perkataan dari Martin Luther mengenai penyembahan berhala yang terkait dengan sumber. Martin Luther mengatakan, semua orang yang tidak mempercayai Allah setiap waktu tidak selalu mempercayai perkenanan, anugerah, serta maksud baiknya dalam semua pekerjaan, penderitaan, hidup, dan mati mereka, melainkan mencari perkenanannya sendiri di dalam apa? Di dalam hal-hal yang lain, bahkan di dalam diri mereka sendiri. Tidak melakukan hukum yang pertama dan sedang mempraktekkan penyembahan berhala. Wow, ternyata orang yang mencari perkenanan dirinya sendiri, orang yang mencari sesuatu agar dirinya bisa diperkenan oleh orang lain, bahkan bisa diperkenan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, bahkan semua orang, itu ternyata merupakan sebuah praktek penyembahan berhala. Kenapa? Karena hatinya membuat dia menjadi pribadi yang hanya memikirkan apa yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Dan otomatis ketika ini dilakukan, dikatakan penyembahan berhala, karena ada sesuatu hal yang lain di dalam dirinya selain Allah yang dikejar, tentu dia sedang tidak mempraktekkan hukum yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jelas sekali. Sumber, kalau di luar Yesus, sumber hati kita, jelas kita sedang mempraktekkan sebuah penyembahan berhala. Nah, apa yang jadi sumber dalam hati kita, saudara? Tim Keller menegaskan kembali, sikap menghormati, mencintai, dan mengandalkan sesuatu yang kita anggap sebagai sumber utama, itulah penyembahan kita. Apa yang kita sembah, itulah yang menjadi Allah bagi kita. Dan itu adalah berhala kita. Wow, ternyata di dalam bagian yang lain, Timothy Keller juga menegaskan kembali, apa yang kita sembah, itulah yang menjadi Allah bagi kita. Kalau kita menghormati uang lebih daripada kita menghormati Allah, itulah Allah kita, itulah berhala kita. Kalau kita mencintai sesuatu lebih dari kita cinta Tuhan, kalau kita mengandalkan sesuatu lebih dari kita mengandalkan Tuhan, itulah berhalamu. Nah, Yesus sedang mengatakan kepada orang-orang yang punya pergumulan seperti ini. Sesuatu yang lain yang lebih berharga, sesuatu yang lain yang lebih dapat diandalkan selain Yesus. Dan Yesus katakan, kalau kamu punya sumber ini, kamu harus patahkan sebenarnya. Kalau kamu punya sumber yang salah ini akan terus mengikat kamu di dalam sebuah kekhawatiran. Kenapa? Karena ketika kamu merasa kamu tidak mendapatkan itu, kamu merasa kamu tidak layak, kamu merasa kamu tidak aman. Padahal di dalam Kristus kita layak. Di dalam Kristus kita sudah aman. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk ke dalam fase yang kedua, mengenai pengejaran. Apa yang bisa kita pelajari di dalam hal ini? Lukas pasal 12 ayat 23. Hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Bagi mereka yang mengejar berhalanya, Yesus memberikan perbandingan. Begini, Yesus membandingkan dengan burung dan manusia, usia dan manusia, tumbuhan dan manusia. Kita mau lihat, bagi orang-orang yang mengejar berhalanya, Yesus ingin menegaskan kepada mereka, kamu itu lebih berharga dari semua ciptaanku yang kelihatannya lebih kecil dari kamu. Ketika Yesus membandingkan mereka dengan burung, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Kamu itu jauh lebih berharga, kamu itu jauh lebih diperhatikan oleh Allah ketimbang burung-burung yang tidak diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah. Ketika Yesus mengatakan juga usia dan manusia, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Percuma kamu khawatir buat hal-hal yang sifatnya di luar aku. Percuma kamu mengkhawatirkan berjerih lelah di dalam sesuatu yang di luar aku. Kalau itu menjadi sumbermu. Kenapa? Karena itu tidak akan memperpanjang hidupmu kok. Kamu hanya akan capek memikirkan hal itu. Ketika Yesus mengatakan tumbuhan dan manusia, perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini dan besok akan dibuang ke dalam api, demikian didandani oleh Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Ketika Yesus membandingkan antara kita dengan tumbuhan. Dia ingin mengatakan bahwa kita itu sudah berharga pada dasarnya. Kita itu lebih indah dari bunga-bunga. Kita itu lebih bernilai dari semua kecantikan yang ada di dalam bunga-bunga yang ada. Kenapa? Bunga-bunga itu sehari bisa layu lalu dibakar. Rumput itu bisa sehari layu lalu dibakar.
hidup kita jauh lebih berharga dari hal itu. Nah, apa yang bisa kita lihat dari hal ini? Jangan biarkan apa yang kita kejar merusak hidup dan tubuh yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sebab apa? Hidup tidak diberikan hanya untuk makan. Dan tubuh tidak diciptakan hanya untuk berpakaian. Fokus kita di dalam hidup itu bukan hanya untuk mencari makan. Berusaha. Tubuh yang Tuhan ciptakan kepada kita bukan hanya untuk kita pakai agar kita bisa berpakaian yang cantik, agar bisa diterima oleh orang lain. Bukan. Hidup Tuhan berikan bisa kita pakai untuk apa? Untuk hidup bagi Dia. Tubuh yang Tuhan pakai bisa kita pakai untuk apa? Melayani Dia. Jadi jangan fokus kepada apa yang jadi pengejaran kita. Jangan biarkan apa yang kita kejar merusak hidup dan tubuh yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Nah, saudara, ada sebuah contoh dari Timothy Keller. Dia katakan begini, jikalau orang sudah fokus hidupnya, pengejarannya kepada sebuah sumber di luar Allah, entah itu harta, hal-hal yang materialistik, entah itu sifatnya hal-hal yang membuat dia menjadi lebih berharga, dan lain sebagainya. Jikalau itu di luar dari Allah pengejarannya, Timothy Keller akan mengatakan demikian. Sebagian orang menginginkan uang untuk mengendalikan dunia dan kehidupan mereka. Orang yang seperti ini, orang yang memikirkan bahwa ketika dia mendapatkan uang dia bisa mengendalikan dunia dan kehidupan mereka, cenderung akan begini. Dia tidak akan membelanjakan uang, namun akan menyimpannya. Bahasa kita pelit. Nah, Bapak Ibu, benar gak sih sebenarnya dikatakan? Orang yang fokus hidupnya sama uang, nyari uang, tapi dengan sebuah pola pikir, dengan uang yang aku dapat, aku bisa mengendalikan dunia. Entah duniaku atau dunia yang lain, atau juga kehidupanku atau kehidupan orang lain. Dia akan cenderung mencari aja, cari aja. Cari uang terus, timbun terus, simpan terus. Karena dia berpikir apa? Semakin banyak uang, semakin aku bisa mengendalikan semuanya. Dan orang tipikal seperti ini akan menjadi orang tipikal yang takut untuk keluar uang. Dia akan menjadi pribadi yang pelit. Kenapa? Karena bagi hidupnya, filosofi hidupnya adalah mencari untuk mengendalikan. Wow, mengerikan kalau orang salah sumbernya, bukan? Lalu ada tipikal yang kedua lagi. Sebagian orang lain menginginkan uang untuk apa? Bisa memasuki berbagai kelompok pergaulan serta membuat diri menjadi menarik. Contoh yang terjadi adalah begini. Mereka membelanjakan uang untuk dirinya sendiri. Mereka boros. Mereka berpikir apa? Dengan aku memakai ini, dengan aku mempunyai barang-barang ini, aku bisa masuk ke semua kalangan orang. Aku akan dipandang sebagai orang yang keren. Aku akan dipandang sebagai orang yang wow, hebat ya. Wow, cantik ya. Wow, ganteng ya. Dia cari itu. Namun, itu akan membentuk dirinya menjadi pribadi yang boros. Yang tidak bisa mengekang apa yang ia inginkan. Akhirnya, semua berkat yang Tuhan kasih, dia borosin hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Mengerikan, Bapak Ibu. Ketika kita sumbernya salah, pengejarannya pun ternyata akan salah, bukan? Kita akan masuk ke dalam fase yang ketiga, ketersesatan. Nah, di dalam fase ini adalah fase yang sebenarnya mengikat seseorang ketika yang dikejarnya sudah salah. Dia akan masuk ke dalam fase tersesat. Dalam Lukas pasal 12 ayat 29 dikatakan, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Dikatakan apa? Jangan cemas hatimu. Cemas kenapa? Cemas karena pengejarannya salah. Cemas karena apa? Karena sumbernya salah. Sumbernya selain Allah. Itu akan mengejar sesuatu yang di luar Allah. Dan orang itu akan cemas. Kalau andai kata dia tidak mendapatkan akan hal itu. Dan dia akan terikat di dalam kecemasannya. Dia akan terikat di dalam ketakutannya. Dia tidak punya rasa damai sejahtera. Sekalipun dia sudah memperoleh banyak yang dia bisa miliki. Dia akan tetap merasa cemas dalam hidupnya. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Ada urutan penciptaan yang terbalik ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Ketika penciptaan, manusia itu diciptakan untuk menyembah dan melayani Allah. Lalu Tuhan juga mengatakan apa? Kamu berkuasa ya atas seluruh ciptaan lain di dalam namaku. Namun, yang harusnya manusia berkuasa atas seluruh ciptaan di dalam nama Allah, ketika dosa sudah masuk, semua itu berubah. Manusia jadi menyembah dan melayani apa yang diciptakan oleh Allah. Jadi ciptaan Allah yang di bawah kita, itulah yang kita sembah, bukan Allah lagi. Dan ketika sudah kita sembah, apa yang terjadi? Apa yang disembah berkuasa atas hidup mereka. Saudara, ini begitu relevan bukan dengan hidup kita. Harusnya kita menyembah Allah, harusnya kita melayani Allah.
Allah menjadi fokus, Allah harusnya jadi sumber. Namun gara-gara ada hal yang lain selain Allah, itu yang kita sembah, lama-lama itu menjadi Allah kita. Dan ketika dia sudah jadi Allah kita, otomatis kita akan dikuasai olehnya. Dan kita akan selalu datang kepada dia untuk merasa apa? Aku harus menyembah dia. Kalau tidak, aku tidak bisa hidup. Dan ini kalau berhala sangat bahaya. Kalau itu adalah Allah, puji Tuhan, kita menyembah suatu hal yang baik. Tapi kalau itu adalah berhala, hati-hati. Itu akan mengikat kita dan kita sulit untuk keluar dari situ. Namun bukan arti tidak mungkin untuk keluar dari bagian itu. Kita akan masuk dulu ke dalam bagian yang keempat, dampaknya. Inilah fase terakhir yang menjadi sebuah kesimpulan dari khotbah ini. Dalam Lukas pasal 12 ayat 22 dikatakan, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ini kekhawatiran yang tadi Yesus katakan. Mengapa kamu khawatir? Jangan khawatir. Kenapa? Karena sekali lagi, sumbernya salah. Apa yang dikejar salah. Akhirnya mereka terikat di dalam sebuah kecemasan, ketakutan. Dan akhirnya mereka khawatir kepada sesuatu yang menjadi sumber dalam hidup mereka. Dan itu adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Artinya begini, mereka khawatir karena mereka sendiri. Mereka khawatir karena apa yang mereka kejar sendiri. Dan itu yang di luar dari Allah. Dalam Gospel in Life, salah satu buku yang ditulis oleh Timothy Keller, dia mengatakan ada dua hal. Nah, ini menjadi bahan introspeksi kita. Dikatakan begini, orang yang punya berhala di dalam materialisme akan cenderung mengatakan, hidup saya baru berarti bila saya memiliki level kekayaan tertentu, kemerdekaan finansial, dan harta benda yang bagus. Jadi mereka merasa apa? Hidup saya itu baru berarti. Kalau saya punya semua kekayaan, otomatis kontrasnya, kalau dia tidak punya kekayaan atau dia cuma hidup dalam kecukupan, dia tidak akan merasa hidupnya berarti. Nah, inilah salah satu ciri-ciri orang yang punya berhala di dalam materialisme. Lalu berhala yang kedua, masalah penampilan. Orang yang punya berhala dalam masalah penampilan, itu cenderung bilang apa? Hidup saya baru berarti bila saya memiliki penampilan atau bentuk tubuh tertentu. Wow, bukankah banyak orang yang juga berpikiran seperti ini? Ketika aku tidak bisa pakai ini, aku merasa aduh, kok kurang bagus ya gitu ya. Waduh, kok kurang berarti ya hidupku ya. Akhirnya mereka coba berusaha untuk pakai segala sesuatu yang keren-keren. Untuk apa tujuannya? Sebenarnya bukan buat penghalang udara atau biar nggak dingin atau biar nggak kepanasan pakaian lagi. Pakaian itu jadi berubah definisinya. Jadi sesuatu yang bikin mereka lebih berharga. Nah saudara, dua hal ini bukankah yang sedang Yesus bahas tadi? Mengenai harta, makanan, dan hidup, itu bicara soal berhala materialisme. Ketika Yesus bicara soal harta, pakaian, dan tubuh, itu bicara soal berhala penampilan. Dua berhala ini sekali lagi akan membawa kita kepada sebuah kekhawatiran yang salah. Berhala ini akan membawa kita kepada sebuah kekhawatiran yang sebenarnya tidak seharusnya. Kenapa? Karena sumbernya salah. Berita Injil bagi setiap kita. Apa yang kita kejar tidak membuat hidup lebih aman. Sebab apa? Kita di dalam otoritas Kristus. Apa yang kita pakai tidak membuat kita lebih berharga. Kenapa? Karena keberhargaan kita di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Sama-sama kita sekali lagi bacakan bagian ini. Apa yang kita kejar tidak membuat hidup kita lebih aman. Kita di dalam otoritas Kristus. Apa yang kita pakai tidak membuat kita lebih berharga. Keberhargaan kita di dalam Kristus. Amin. Kenapa? Karena Yesus sudah mati. Yesus sudah bangkit bagi setiap kita. Dan tujuan dia melakukan itu semua adalah untuk kita. Kita dicintai, kita berharga, kita kepunyaannya. Kalau Yesus menganggap kita berharga, cukup. Kalau Yesus menganggap kita indah, cukup untuk kita. Nah, Bapak Ibu melalui bagian ini, sekali lagi kita diingatkan, mengapa kamu khawatir? Merefleksikan kepada kita, apa sih yang kita khawatirkan selama ini? Kalau itu di luar Allah, pastilah kita akan selalu khawatir dan kita akan selalu dibelenggu oleh itu. Mari melalui hari ini kita belajar sama-sama untuk merubah sumber dalam diri kita. Fokuslah kepada Kristus, fokuslah kepada kerajaannya, agar semua pengejaran kita adalah pengejaran kepada Kristus. Dan kita akan merasakan kenikmatan ketika kita mengejar itu. Dan kita tidak mudah untuk khawatir dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami belajar bersama-sama. Kami tahu kami lemah, kami pribadi yang tidak ada apa-apanya. Namun kami bersyukur di dalam Kristus kami sudah mendapatkan itu semua. Di dalam Kristus kami berharga. Di dalam Kristus kami berada di dalam satu naungan otoritas yang begitu sempurna. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk meletakkan sumber hati kami itu hanya kepadamu, bukan kepada hal-hal yang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan dengan sikap hati yang benar. Seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal ke-9 ayat yang ke-7 berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan dan berkat-berkat-Mu sampai hari ini. Sebagai wujud syukur kami, hari ini kami membawa persembahan kami kepadamu. Biarlah kami boleh memberi dengan hati yang penuh sukacita dan kerelaan. Karena kami tahu ya Tuhan, persembahan ini akan digunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Berikan hikmat kepada para pemimpin di gereja kami untuk bisa mengelola uang ini untuk sebesar-besarnya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekal, pencipta yang esa, maha kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau juru selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Sengsara, Kaulah rahmat-Ku, turun ke dalam gelap yang mulia bangkit, bertata selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang, ku percaya dalam nama Yesus.
percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Saudaraku yang terkasih, dimanapun Anda berada, terimalah berkat dari Allah Tritunggal, pohon segala sumber berkat itu atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, memberkati kita sekalian. Diberkatilah karaktermu dengan karakter Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Diberkatilah engkau dengan kasih sayang yang begitu besar yang datang dari Allah Bapa, yang dilimpahkan dalam hidupmu. Diberkatilah engkau dengan kuasa yang datang dari Roh Kudus yang akan mengefektifkan kesaksian hidupmu bagi kemuliaan Kristus. Maranatha. Amin.